Di episode khusus kali ini, kita akan menyelami kisah luar biasa dari seorang wanita yang namanya terukir dalam aroma kesucian dan keberanian. Bismillah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang tidak mengenal sosok yang satu ini, yakni Siti Masjidhoh, seorang muslimah yang keberaniannya menginspirasi jutaan hati. Tinggal di zaman kekejaman Fir'aun, dia bukanlah sembarang wanita, dia adalah seorang pembantu istana yang diamanahi tugas mulia, mengurus anak-anak sang tiran. Namun, jauh di dalam hatinya, ia menyimpan keimanan yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menantang tirani Fir'aun dengan keberaniannya. Siti Masjidhoh adalah seorang sosok perempuan yang dalam hatinya selalu berpegang teguh pada kebenaran dan keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit sekali orang mengetahui ada yang menyebut bahwa Siti Masjidhoh merupakan mantan Nabi Khidir alaihissalam, guru dari Nabi Musa alaihissalam. Siti Masjidhoh merupakan sosok perempuan yang diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bau wangi dan harum semerbak makam Siti Masjidhoh bahkan tercium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihi salam. Kisah wanita soleh, Siti Masjidhoh yang mati syahid bersama anak-anaknya yang direbus oleh Fir'aun dalam sebuah kuali besar ini, dikisahkan dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bau harum apakah ini? Jibril menjawab, Masjidhoh binti Fir'aun dan anak-anaknya. Siti Masjidhoh merupakan pembantu Raja Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihi salam. Siti Masjidhoh bertugas merawat putri Fir'aun. Di dalam kalangan istana Raja Fir'aun, ternyata masih ada beberapa pengikut Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Masjidhoh, ternyata ada juga sosok wanita sholehah yakni Siti Asyah, yang tidak lain istri Raja Fir'aun. Jibril melanjutkan kisahnya, bahwa pada suatu hari Siti Masjidhoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Ternyata tak disangka, sisir tersebut terjatuh dari tangannya, maka pontan Siti Masjidhoh pun mengambilnya sambil mengucapkan Bismillah, dengan menyebut asma Allah. Ucapan Siti Masjidhoh itu, ucapannya pun kemudian sampai kedengaran oleh anak perempuan Fir'aun, lalu bertanya, sebutlah nama ayahku. Masjidhoh pun menjawab, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu adalah dia. Kemudian anak perempuan Fir'aun bertanya kembali, apakah ada Tuhan selain ayahku? Benar. Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah Allah, jawab Siti Masjidhoh. Tidak lama berselang berita tersebut oleh Raja Fir'aun. Kemudian Fir'aun memanggil Siti Masjidhoh seraya berkata, apakah engkau mempunyai Tuhan lain selain diriku? Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Siti Masjidhoh. Raja Fir'aun yang mendengar jawaban dari Siti Masjidhoh tentunya marah sekali. Fir'aun kemudian memerintahkan kepada para pembantu setianya agar menyiapkan sebuah belanga atau kuali besar, lalu belanga itu dipanaskan dengan api untuk merebus air sampai benar-benar mendidih. Kemudian dia memerintahkan Masjidhoh agar menceburkan diri ke dalam belanga itu. Sebelum pelaksanaan eksekusi dimulai, Siti Masjidhoh memberikan pesan kepada Raja Fir'aun yang kejam itu. Masjidhoh berkata, saya mempunyai sebuah permintaan kepadamu. Sebutlah permintaanmu, jawab Fir'aun dengan suara keras. Kamu kumpulkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku di suatu tempat. Pesan Siti Masjidhoh kepada Fir'aun. Baiklah, saya turuti permintaanmu, mengingat kamu mempunyai hak pada kami, jawab Fir'aun. Fir'aun memerintahkan kepada para pegawainya agar Masjidhoh sekeluarga dilemparkan ke dalamnya.
Mereka dilemparkan seorang demi seorang hingga sampailah giliran anak Masyitah yang masih menyusu padanya. Melihat anaknya yang masih bayi, sempat membuat hati Siti Masyitoh ragu karena tidak tega melihat anaknya ikut digodok dalam kuali besar. Anehnya anak Masyitoh ini dapat berbicara padahal masih bayi. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membuat hati Siti Masyitoh kembali mantap dan yakin dengan imannya. Saat itu, bayi Siti Masyitoh mengatakan, "Hai ibuku, ceburkanlah dirimu ke dalamnya. Janganlah takut, karena sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 orang bayi yang masih dalam buayan dapat berbicara, yaitu anak Masyitah, saksi Nabi Yusuf, teman Juraij dan Isa putra Maryam alaihi salam. Setelah anaknya diceburkan ke kuali besar oleh pengawal Raja Fir'aun, giliran Siti Masyitoh yang diceburkan. Tanpa ragu, Siti Masyitoh pun masuk dalam kuali yang mendidih. Siti Masyitoh dan anak-anaknya pun mati dalam keadaan syahid. Harum semerbak menyeruak dari dalam kuali yang mendidih itu. Setelah itu, Fir'aun memenuhi permintaan Siti Masyitoh dengan mengumpulkan tulang belulang mereka dan dikuburkan dalam suatu tempat. Saat melakukan Isra Miraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bau harum apakah ini?" Jibril menjawab, "Masyitoh binti Fir'aun dan anak-anaknya." Dengan langkah yang teguh, Siti Masyitoh dan anak-anaknya menghadapi akhir yang tragis tapi mulia, meninggalkan dunia ini sebagai syuhada. Namun, kisah mereka tidak berakhir di sini. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, sebuah aroma harum menyapa, membawa kisah keberanian Siti Masyitoh sampai ke langit. Bagaimana kisah ini menginspirasi kita hari ini? Mari kita renungkan bersama. Kisah Siti Masyitoh adalah bukti bahwa keberanian untuk berpegang pada kebenaran dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu meninggalkan jejak yang tak terhapuskan, bahkan di hati langit dan bumi. Terima kasih telah bersama kami menelusuri jejak-jejak keimanan yang menginspirasi dari zaman ke zaman. Sampai jumpa di episode berikutnya, dengan kisah-kisah yang tak kalah menggugah. Jangan lupa untuk berdoa, berbagi, dan terus menginspirasi. Salam hangat dan penuh cinta dari kami. Wallahu a'lam bishawab.